Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adam Farisal. Saya selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pemasaran pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama. Baik, hari ini saya mendapatkan kesempatan luar biasa untuk dapat menjelaskan secara global atau secara keseluruhan tentang mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah salah satu mata kuliah konsentrasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa ketika dia memilih konsentrasi pemasaran. Tempatnya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berbasis praktek atau project. Diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami secara teoretikal, tapi juga memahami secara praktek. Adapun mata kuliah Marketing Communication membahas mengenai Integrated Marketing Communication, artinya secara keseluruhan kita membahas secara umumnya brand manager, buyer behavior, the MNC planning process, advertising campaign management, advertising design, traditional media channel, digital marketing, social media, alternative marketing, database, and direct response marketing, and personal selling, sales promotion, public relation atau PR, and sponsorship program. Dan terakhir adalah tentang regulation and ethical concern dan evaluating and integrated marketing program. Adapun yang saya sampaikan di awal adalah secara keseluruhan tentang mata kuliah yang kita pelajari. Tentu saja itu akan kita sampaikan terlebih dahulu kepada para mahasiswa di awal pertemuan. Dan mahasiswa ketika masuk pertama kali atau pertemuan ke-1, kita akan membahas tentang kontrak kesepakatan atau kontrak kuliah yang pertama kali memberikan gambaran terlebih dahulu, mind mapping tentang mata kuliah tersebut agar mahasiswa memahami secara keseluruhan dan mengerti akan secara global. Setelah mahasiswa memahami dari awal sampai dengan akhir mata kuliah tersebut, mahasiswa kita akan ajak untuk diskusi untuk mendapatkan kesepakatan tentang metode apa yang kita akan sampaikan. Hubungan itu mahasiswa juga memahami, artinya mahasiswa memahami terlebih dahulu mindsetnya ketika memahami suatu mata kuliah. Yang kita gunakan di dalam kontrak belajar tersebut, kita jelaskan juga cara mengajar yang dilakukan di dalam kelas tersebut. Pertama adalah kita menggunakan namanya project based learning atau pembelajaran berbasis proyek yang saya tadi sampaikan di awal, yang dimaksud dengan project pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mereka belajar melalui pengalaman langsung dalam mengerjakan sebuah proyek. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pemecahan masalah, decision making, investigasi, dan pengembangan produk, sehingga meningkatkan pemecahan atau mendapatkan suatu solusi dan juga berdasarkan dari pemahaman konsep dan keterampilan yang relevan dalam kehidupan nyata. Dengan harapan, tujuannya adalah mahasiswa memahami dan juga dapat mengimplementasikan ketika mereka sudah akan bekerja atau melakukan suatu bisnis yang mereka tekuni. Nah, konsep dasar project based learning itu adalah diharapkan mahasiswa aktif. Pertama, menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Jadi memang sangat intensitasnya cukup tinggi. Lalu kedua adalah penyelesaian proyek. Siswa bekerja pada proyek nyata yang menantang, challenging, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang melibatkan pemecahan masalah, decision making, investigasi, dan juga pengembangan produk. Yang ketiga adalah penekanan pada proses. PBL atau Project Based Learning ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir proyek, tapi juga pada proses pembelajaran yang dilalui oleh mahasiswa, termasuk bagaimana mereka memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan. Jadi dapat kita lihat bagaimana prosesnya, bagaimana mereka memahami teori dihubungkan dengan kenyataan yang seperti apa yang mereka akan lakukan. Jadi memang sebagai jembatan yang baik juga. Lalu selanjutnya adalah kolaborasi dan umpan balik. Siswa bekerjasama dalam tim, belajar satu sama lainnya, jadi menumbuhkan teamwork yang sangat baik ya, dan mendapatkan feedback dari dosen saya sendiri Adam Farisal dan juga rekan
sebaya mereka untuk dapat meningkatkan kinerja mereka sehingga dapat tercapai capaian yang baik. Adapun langkah-langkah project based learning yang diterapkan di mata kuliah tersebut, pertama adalah menentukan pertanyaan dasar. Apa itu menentukan pertanyaan dasar? Adalah memulai dengan pertanyaan menantang yang memicu agar rasa ingin tahu mahasiswa atau mahasiswa menjadi fokus project. Jadi mereka mendapatkan suatu fokus yang jelas, punya visi yang jelas dalam mendapatkan suatu project tersebut. Lalu kedua, membuat grand design suatu project. Mahasiswa merencanakan langkah-langkah project termasuk tujuan, sumber daya, dan jadwal. Ketiga adalah menyusun scheduling atau jadwal. Membuat jadwal pelaksanaan project termasuk deadline-nya dan untuk setiap tahapnya. Jadi memang sistematis dan terencana dan terukur. Jadi mahasiswa dibiarkan dan mendapatkan suatu pembelajaran tersendiri, mandiri, dan juga berdampak terhadap aplikasinya gitu. Jadi setiap yang dibuat di sini memang ada dampaknya atau dapat capaian yang jelas. Keempat adalah memonitor kemajuan. Mahasiswa tetap memantau di sini akan perkembangan proyek sampai sejauh mana proyek itu berjalan, memberikan bimbingannya, coaching juga, dan umpan balik kepada siswa. Terakhir adalah penilaian hasil. Ini sebagai akhir atau mendapatkan penilaian yang disusun oleh prodi, sinkronus dengan prodi juga. Kita menetapkan pertama hadiran 10%, kuis 10%, UTS dan UAS 30 dan 40%. Nah, itu akan menjadi nilai tugas dan kuis ya. Jadi memang kita ambil proyek itu jadi tugas besar atau kuis yang digunakan oleh kita sebagai memantau atau mengevaluasi hasil akhir atau pengalaman. Terakhir adalah evaluasi pengalaman, melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perbaikan untuk proyek selanjutnya. Itu yang kita gunakan, 6 tahapan itu menjadi salah satu dasar yang ditentukan oleh mahasiswa dan dipahami ketika tadi saya bilang di awal adalah dalam kontrak belajar. Adapun saya sebagai dosen di mata kuliah tersebut atau yang berbasis project based learning ini, pertama saya sebagai fasilitator. Mahasiswa menjadi terarah dengan adanya saya sebagai dosen yang memberikan membimbing siswa dalam proses pembelajaran, menyediakan resource atau sumber daya, dan memberikan umpan balik. Keduanya adalah sebagai mentor. Mahasiswa membimbing siswa dalam memecahkan masalah atau mengembangkan keterampilan mereka, kompetensi mereka dalam penyelesaian proyek. Terakhir adalah sebagai penilai yang dijadikan tadi sebagai komposisi tugas besar atau kuis yang digunakan 10% tadi. Ya. Ini sebagai akhir dan nanti kedepannya manfaatnya atau dampak dari project based ini mahasiswa atau bisa merasakan secara langsung real atau pengalaman yang nyata. Pertama adalah dapat meningkatkan pemahaman konsep tadi, menjembatani konsep dan juga dengan praktek. Di dampak mereka langsung dapat dirasakan. Ya. Siswa belajar konsep lebih mendalam melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Lalu pengembangan keterampilan di era yang akan datang juga karena memang mata kuliah ini sangat dinamis ya, akan berbeda trennya, akan berubah dan sebagainya, gimana tuntutan dari zaman tersebut juga. Makanya mahasiswa depannya dapat menyesuaikan kondisi tertentu, siap dengan kondisi tertentu. Lalu meningkatkan motivasi belajar. Mahasiswa lebih termotivasi karena terlibat dalam proyek yang menarik ya, relevan dengan kehidupan nyata. Karena mata kuliah ini memang komunikasi pemasaran, jadi memang berbasis pada praktek ya. Bagaimana mereka diharapkan bisa melakukan suatu komunikasi yang baik antara sebagai perwakilan perusahaan ya kepada para user atau pada pelanggannya gitu ya. Ya tentu saja ini masih dalam aktivitas pemasaran gitu. Ini yang kita gunakan di terakhir adalah mempersiapkan siswa untuk masa depan. Jadi project based learning ini membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Jadi dampaknya cukup besar dan sangat baik sekali bagi mahasiswa tersebut dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat juga, agile. Dengan demikian, project based learning adalah pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan pemahaman konsep, keterampilan, dan motivasi belajar mahasiswa serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Adapun mata kuliah yang dibahas atau adapun bab yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini, pertama adalah pengantar Introduction of Integrated Marketing Communication, kedua adalah Brand Management, ketiga Buyer Behavior atau konsumen, keempatnya adalah the EMC Planning Process atau Integrated Marketing Communication Process,
Kelima adalah advertising campaign management. Keenamnya adalah advertising design. Ketujuhnya adalah traditional media channel. Kedelapannya adalah digital marketing. 9 adalah social media. 10 adalah alternative marketing. 11 database and direct response marketing and personal selling. 12 sales promotion. Ke-13 public relation dan sponsorship program. Ke-14 regulation and ethical concern. Terakhir adalah evaluating and integrated marketing program. Jadi sangat linear dengan apa yang dibuat ketika membuat di tahap awal tadi. Diskusi kita akan membahas bagaimana kemampuan mahasiswa, bagaimana sebelumnya mereka mendapatkan pembelajaran sebelumnya yang mereka akan lakukan di mata kuliah ini. Karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah konsentrasi yang saya sampaikan tadi, mata kuliah yang memang sudah siap dengan analisis yang kuat juga, gitu ya. Dan tentu saja dalam mata kuliah ini dibantu atau strateginya dengan literasi sangat kuat juga. Pertama dari Cole, Kenneth, dan juga Donald Beck tahun 2018, atau ini bisa diperbarui lagi, yang berjudul Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication Second Edition, Global Edition, United Kingdom, Pearson Education Limited, dan juga Lee Greenwood, Gaynor 2013, Passion Marketing Communication, First Edition, United Kingdom, John Wiley and Sons. Dan buku-buku atau literasi ini bisa didapatkan di perpustakaan atau pustaloka Universitas Bidetama. Memang sangat diharapkan mahasiswa dapat dibudayakan untuk membaca terlebih dahulu mata kuliah ini, lalu bisa disambungkan atau dikorelasikan dengan praktek yang ada. Adapun yang kita gunakan memang berbasis pada two-way communication, jadi diskusi sangat penting dalam mata kuliah ini. Jadi tidak hanya memahami suatu teori, jadi mahasiswa juga diharapkan sampai pertemuan akhir menjadi diskusi yang sangat baik, gitu ya. Tapi tetap dosen memberikan bimbingan atau memberikan teori dan nanti akan bisa diterapkan oleh mahasiswa tersebut. Baik, selamat menonton, karena nanti ada setelah ini kita akan menampilkan tentang suatu video yang berbasis video online atau Gmeet, ya. Karena saluran komunikasi kita buat pertama adalah dengan Gmeet tadi, kedua dengan grup karena kita memang berbasis e-learning dan mereka juga mendapatkan pembelajaran di e-learning dalam kulon Bidetama yang bisa diakses oleh mahasiswa tersebut dan saya. Di sana setiap pertemuan akan diberikan modul, quiz, forum, atau juga materi yang sangat berhubungan. Ditambahkan juga di sini ada suatu yang saya buat secara mandiri atau inovasi saya buat adalah selalu memberikan video dalam bentuk YouTube yang berhubungan dengan setiap batnya. Jadi mereka bisa menonton videonya, gitu ya. Walaupun tiap pertemuan kita adakan di Meet, gitu ya, atau misalkan atau melalui Zoom. Tapi saya suka menghubungkan dengan digital, dengan platform berbasis YouTube. Mereka bisa menonton video setiap materinya. Itu semoga membantu, gitu. Harapan saya mereka dapat terbantukan dengan dapat memahami suatu teorinya. Dan dengan adanya WA Group diharapkan mereka bisa berdiskusi, gitu. Apapun kendalanya dalam proyek yang mereka lakukan, apapun arahnya atau runningnya seperti apa yang ditentukan oleh schedule tadi, mereka bisa terarah, gitu ya, dan terukur. Baik, selamat menonton untuk mata kuliah di marketing komunikasi. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah. Bye-bye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang marketing communication atau komunikasi pemasaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah konsentrasi. Diharapkan kalian betul-betul memahami karena ini adalah mata kuliah akhir yang harus ditempuh oleh kalian. Berarti harus bisa memahami secara keseluruhan antara teori dan juga praktek. Dan yang kita pahami adalah memang mata kuliah yang sedang tren saat ini atau sedang trending, di mana-mana banyak media sosial, ya, ada platform media sosial dari Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi memang adalah aktivitas sedang lagi happening sekali, gitu. Jadi memang harus dipahami secara baik. Beberapa yang disampaikan di mata kuliah ini memang berbasis pada project, ya, dan nanti akhirnya project kalian harus membuat satu video iklan advertising yang memang memiliki kaidah yang dipahami atau kaidah yang disesuaikan dengan teorinya.
Adapun kita masuk dalam materinya, materi ini adalah mata kuliah yang sangat berbasis pada praktek, gitu ya. Jadi memang pemahaman, sekali lagi, saya tekankan lagi ini diulang-ulang, agar kalian memahami secara keseluruhan. Karena saya bilang praktek karena di dalam komunikasi pemasaran adalah tidak bisa dipisahkan secara sendirian. Artinya memang kita memahami secara terpadu atau integrated. Jadi kita ngomong iklan, kita ngomong tentang personal selling, kita ngomong tentang sales promo, kita ngomong tentang personal selling, itu harus secara keseluruhan. Apa yang disampaikan di iklan itu harus ada nyampe pada personal selling. Sales yang di lapangan itu harus menyampaikan informasi dari iklan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini memang mata kuliah yang sangat padat ya. Jadi memahami secara kontekstual maupun secara kontentual. Gitu ya. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berkomunikasi atau berhubungan dengan pelanggannya. Adapun tujuannya adalah pertama menginformasikan. Di sini kita lihat bagaimana kegiatan dari yang diharapkan oleh perusahaan adalah bisa menginformasikan produknya secara baik. Itu tujuannya. Yang kedua adalah membujuk, persuasif. Pertama tahu dulu, lalu kemudian membujuk. Yang terakhir adalah bagaimana perusahaan mereminder atau mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan juga merek yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi secara keseluruhan tujuannya bisa bertahap, itu berbeda. Pertama adalah menginformasikan di sini, kedua membujuk, terakhir adalah reminding. Tentu saja di sini aktivitasnya akan terlihat teman-teman atau para mahasiswa di sini dapat melihat juga secara keseluruhan juga. Jadi setiap tujuan itu harus disesuaikan dengan setting dengan advertising, personal selling dan sebagainya. Ketika perusahaan membuat suatu iklan, apa yang ingin dicapainya? Apakah dia ingin menginformasikan produknya? Nanti dia menyampaikan tentang kegunaan produknya atau komposisi produknya, atau dia membujuk. Di sini ada call to action di sini. Jadi memang arahnya sudah di tahap yang kedua, artinya perusahaan sudah membujuk agar pelanggan atau konsumen atau user mau membeli, berhasrat untuk membeli. Yang ketiga adalah tahapnya sudah mulai lebih advance lagi di sini. Bagaimana perusahaan tidak hilang di pasaran, tetap dalam mindset people, dia mengingatkan kembali kepada konsumennya. Tentu saja berarti kalau sudah mengingatkan kembali, tahap yang pertama sudah kuat. Jadi perusahaan mengingatkan saja, dia secara frekuensi berulang-ulang atau berkala, dia melakukan itu. Itu dia tujuannya. Jadi tidak semua iklan atau tidak semua personal selling melakukan menjual semuanya, tidak. Tapi dilihat dari tujuannya. Jadi di set dari awal seperti apa, lalu ditentukan tujuannya atau KPI-nya apa, lalu diimplementasikan. Jadi itu terlihat dari secara keseluruhan. Lalu kemudian kita lihat dari beberapa ahli yang teman-teman atau mahasiswa bisa lihat sendiri ya, beberapa perbandingan, saya ambil satu teori saja digunakan. Lalu kita masuk ke dalam bauran komunikasi pemasaran. Pertama adalah iklan, advertising. Iklan ini memang sangat menarik teman-teman. Saya bilang tadi, di dalam mata kuliah komunikasi pemasaran sangat dinamis sekali. Karena udah ada peralihan dari TV menjadi ke smartphone, ke YouTube, podcast. Anak Gen Z mungkin banyaknya menontonnya melalui YouTube atau melalui sesuatu platform yang terbaru lah. Jarang menonton TV lagi ya. Tapi iklan tetap ada. Iklan di sini memang sangat berbeda dengan kondisi beberapa tahun kebelakang gitu ya. Tapi iklan tetap ada. Karena iklan adalah media yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan lagi yang memang sifatnya berulang kali, tergantung dari tujuannya. Dan ini sebenarnya sampaikan adalah sifatnya media. Jadi dalam bentuk video, foto, atau suara, atau apapun juga. Jadi sebutnya media. Yang kedua adalah promosi penjualan. Sales promo di sini. Nah, sales promo ini memang sifatnya adalah membujuk atau memang mengarahkan agar orang untuk one step closer untuk bisa membeli suatu produk lagi. Butuh ada induksi, butuh ada promosi agar perusahaan tertarik atau berubah dari impulse buying untuk melakukan auto action atau melakukan decision making yes membeli. Lalu kemudian acara, event atau pengalaman. Jadi sekarang banyak, sekarang ada yang terbaru adalah event. Sekarang ada event konser, event terbaru ya, ada game atau menciptakan suatu pengalaman yang dirasakan oleh konsumen secara langsung ketika
diharapkan di awal, diharapkan demikian gitu ya. Event dan pengalaman. Yang ketiga, keempat adalah humas atau publisitas. Ya, humas ini adalah hubungan yang sangat kuat dibangun oleh perusahaan antara korporasi dengan konsumen. Public relation, menjaga hubungan yang baik. Ketika produk baru rilis, PR yang maju memberikan suatu program yang jelas ya untuk menyampaikan produk baru. Jadi public relation adalah hubungan yang sangat dekat dengan konsumen. Jadi ketika ada complaining, ada produk baru, ada sesuatu yang program terbaru, PR selalu maju terlebih dahulu. Lalu kelima adalah direct marketing, di mana seperti Dell melakukan langsung penjualan kepada konsumennya. Jadi mereka melakukan langsung direct gitu ya. Jadi tentu saja ini sangat berarti bagi perusahaan ya gitu ya. Jadi memang memutus mata rantainya agar terjadi hubungan langsung dengan konsumennya dan harganya more cheaper, lebih murah. Lalu kemudian yang sifatnya beda, direct marketing yang lain, yang memang ada media yang lain atau ada mediasi yang lain seperti perantara yang lain, agen yang lain untuk bisa nyampe lebih cepat lagi kepada konsumen. Atau yang ketiga adalah pemasaran efektif. Jadi ini seperti live di TikTok, live di IG, live di Shopee, platform media sosial lainnya gitu ya, agar langsung company lebih dekat lagi dengan konsumen secara baik dan bisa terjadi adanya tadi check out barang lebih cepat lagi. Yang terakhir adalah WOM. WOM itu adalah word of mouth, tradisional. Tradisional memang ya orang merasakan produknya, merekomendasikan kepada orang lain. Arya suka akan produknya Japanese, misalkan tentang suatu produk ya komik atau misalkan film, dia suka nih, kemudian ngomong ke temannya, filmnya bagus nih. Dan itu dipakai oleh orang lain, kemudian disebarkan lagi ke orang lain. Misalnya karena suka dengan bakso total gitu ya, enak gitu ya, kemudian disebarkan pada orang lain. Ketika ada orang nanya referensi tentang suatu makanan, langsung karena menginformasi produk itu. Jadi itu lebih cepat juga, atau viral lah. Gitu. Ya viral dalam bentuk yang sifatnya adalah tradisional, bukan viral di media sosial, tapi viral yang sifatnya di interaksi masyarakat juga. Terakhir adalah social selling, sales. Gitu. Kalau perusahaan ingin memajukan perusahaannya, ingin cepat melakukan penjualan, maka harus ada tindakan yang cepat juga, itu adalah memberikan investasi pada tenaga penjual, ya, artinya merekrut tenaga penjualnya untuk bisa cepat menjual. Semakin banyak tenaga penjual, semakin banyak dia menjual, karena banyak sekali yang dilakukan oleh perusahaan. Ini menurut teori yang lain, menurut Terence Ansin, adalah proses pengembangan, development, dan juga implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif, saya bilang tadi, memang sangat intensitasnya cukup tinggi agar ada hubungan yang baik, good relationship between company and user, kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan, dan harus sustainability. Jangan ketika membangun di awal tadi informasi tapi nggak lanjut, ya. Karena ada informasi tadi, kemudian ada persuasif, kemudian ada yang selanjutnya adalah reminder. Ini semuanya saling berkesinambungan. Adapun ciri-ciri integrated marketing komunikasi adalah pertama adalah influence, memberikan pengaruh kepada behavior dari orang nggak mau beli, dari orang yang tadinya tidak rencana membeli, ketika melihat iklan atau melihat suatu informasi di media sosial atau di media cetak atau media pun orang mau berubah, atau yang tadinya tidak tahu ditahu. Kedua adalah berawal dari pelanggan, demanding, jadi memang harus berdasarkan dari permintaan akan pelanggan. Jadi tidak bisa dari dasar di perusahaan saja, tapi dasarnya adalah dari pelanggan. Dan yang ketiga adalah menggunakan seluruh bentuk kontak. Kita memaksimalkan database di sini. Jadi database sangat penting. Bagaimana kita menggunakan follower kita menggunakan pengikut kita di media sosial, dan itu kita bina, gitu ya. Artinya agar dimanfaatkan secara baik juga. Keenamnya adalah semuanya disambungkan atau menciptakan sinergitas. Perilaku dirubah dari pelanggan, kemudian seluruh bentuk kontak, lalu semuanya jadi berjalan dengan baik. Jadi selaras ketika perusahaan menjual suatu produk, ditonton oleh orang, oleh user, dan terjadi pembelian. Akhirnya merasa adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan. Dan ini dibutuhkan memang strategi yang baik juga. Lalu kemudian ada 8 langkah yang nanti dikembangkan oleh teman-teman dalam membuat suatu proyek ya. Biar detailnya bisa dilihat di modulnya. Pertama adalah model makro proses komunikasi dan model mikro proses komunikasi. Oke,
Itu secara detail dulu karena waktu sangat sempit ya teman-teman, nanti bisa memahami secara keseluruhan. Jadi makro itu kita belajar secara keseluruhan, artinya melihat fenomena dulu, melihat dulu secara umum permasalahannya, lalu masuk ke dalam apa yang kita tampilkan. Kalau mikro betul-betul berbasis pada personalnya, tidak hubungan dengan kondisi makronya, tapi berhubungan dengan kondisi mikronya. Baik, ada yang sampaikan, ada yang tanyakan dulu? Baik teman-teman. Ada Pak, mau tanya ya Pak. Boleh, silakan boleh. Gini Pak, apakah suatu komunikasi pemasaran itu pada saat ini wajib digunakan gitu Pak untuk perusahaan atau gimana Pak? Pertanyaannya bagus. Gini, saat ini kalaupun produknya bagus tapi orang tidak tahu, tidak aware akan produknya, itu kan sulit. Sebagus apapun produk. Tapi yang paling penting di sini adalah memang produknya berkualitas. Makanan seblak itu pertama rasanya dulu. Tapi akan bisa mendapatkan pasar kalau pasar tahu. Jadi tetap saja gitu. Jadi wajib itu. Hukumnya bagaimana suatu perusahaan mengkomunikasikan akan produknya. Rajin mengkomunikasikannya. Tahu aware. Walaupun tempat seblaknya ada di tempat yang sangat terpencil, tapi kalau dia bangun komunikasinya melalui Instagram, melalui iklan gitu ya, orang akan bisa mengetahui. Jadi dapat menjangkau pasar dengan baik juga. Oke, ada lagi? Izin Pak, mau nanya. Gini Pak, jadi terus gimana cara perusahaan itu menerapkan komunikasi pemasaran yang lebih efektif gitu Pak? Gimana caranya? Itu aja yang saya ingin. Oke, makasih Karya. Oke, ini nyambung sama yang pertama. Jadi kalau kita lihat, kalau perusahaan yang tradisional mungkin belum melaksanakan itu gitu ya. Kayak nasi kuning di depan masjid gitu ya. Mungkin dia nggak melakukan komunikasi itu. Tapi ada yang mereview mungkin ya. Ada orang yang mereview produknya kemudian di media sosial. Nah, dasarnya agar efektif apa Pak? Lihat kemampuan perusahaan dulu. Kalau perusahaannya tidak mampu ya dia tidak akan memaksakan untuk melakukan itu. Tapi bentuk pelayanan yang positif, rasa yang positif, yang enak gitu ya. Itu salah bentuk komunikasi yang positif juga kepada masyarakat secara baik juga gitu. Jadi efektif apa? Efektif adalah kalau sesuai kemampuan. Kalau misalkan kita buat suatu bisnis, kita punya budget yang tinggi, enak bikin iklannya. Kita punya afiliasi, kita bangun itu. Tapi kalau kita budgetnya terbatas, kita bangun resource yang terbatas juga. Tidak usah memaksakan juga. Jadi sangat penting. Dan kedua, lihat dulu kemampuan perusahaan, anggarannya seperti apa, lalu kemudian melihat target pasar yang dengan jelas. Agar produk disampaikannya dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Ketika konsumen memahami manfaatnya, dia merasakan puas, dia akan beli. Tapi kalau bilang tadi, kalau produknya bagus, tapi orang nggak tahu, tidak tahu lokasi keberadaannya, tidak tahu di mana rasa seperti apa, itu akan sulit dijangkau oleh pasar. Gitu ya, buat teman-teman bisa memahami juga gitu ya. Karena terbatas waktu, kita akan lebih diskusi lagi di WhatsApp group dan juga media sosial yang lainnya. Semoga teman-teman bisa membaca modulnya lagi, memahami literasinya. Terima kasih bagi Karya, Kak Henawati, dan Kak Ayu sudah hadir di sini. Semoga dapat insight yang tepat juga ya. Dan bisa diterapkan dalam dunia perusahaan ke depannya. Ya minimal dulu kita bangun di tugas yang kita mau. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Oke, kembali lagi. Terima kasih Karya, kembali beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya Pak. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak.